Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat Kasih Anugerah Cempaka Putih Jakarta, selamat pagi, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Mari di hari Minggu pagi ini dari kediaman kita masing-masing berpakaian rapi, menyiapkan hati untuk beribadah pagi ini. Sebelumnya, Saudara, izinkan saya membawakan pujian Peganglah Tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Allah Bapa yang hamba panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini Minggu tanggal 13 Juni 2021, seberapa banyak umat-Mu yang mengikuti acara pagi ini, kami semua siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Kejadian 25 ayat 32 yang berbunyi, Saud
Esau, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Saudara, dalam Kejadian 25 ayat 19-34 dikisahkan tentang Ishak mempunyai dua anak kembar, yaitu Esau dan Yakub. Dalam kelahirannya Esau lebih dahulu, kemudian lahirlah Yakub memegang tumit Esau dalam Kejadian 25 ayat 25-26. Saudara, di era yang lalu, anak laki-laki sulung memiliki hak istimewa dalam keluarga. Yang disebut hak kesulungan meliputi kepemimpinan dalam ibadah dan keluarga, bagian ganda harta warisan, memperoleh berkat perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada keturunan Abraham. Dari kedua anak tersebut, ada dua contoh yang berbeda dalam merespon hak kesulungan. Yang pertama, Esau. Anak sulung Ishak ini tidak menghargai hak kesulungannya. Ia menjualnya hanya demi makanan. Dengan kata lain, urusan kampung tengah atau makanan. Dia hanya memikirkan perkara-perkara makanan atau perkara-perkara yang di bumi. Artinya, memandang rendah dan meremehkan perjanjian berkat dari Tuhan. Tindakannya bodoh, sehingga Alkitab menyebut Esau kehidupan dengan nafsu sangat rendah. Dalam Kejadian 25 dalam salah satu ayatnya. Yang kedua, Yakub sangat menghargai dan menghormati hak kesulungan, karena ia tahu ada berkat luar biasa terkandung dalam hak kesulungan. Karena itu ia berusaha sedemikian rupa. Ia berusaha untuk mendapatkannya. Akhirnya dari keturunan Yakublah lahir 12 suku Israel. Hak kesulungan itu sangat mahal. Saudara, ketika Yakub menerima berkat anak sulung, dalam Kejadian 26 ayat 17 berbunyi, kulit anak kambing itu dibalutkannya pada kedua tangan Yakub dan juga pada lehernya yang licin itu. Saudara, untuk membalutkan kulit anak kambing itu berarti kambing itu perlu disembelih. Berarti, saudara, ada darah binatang yang tertumpah untuk mendapatkan berkat kesulungan itu. Menyandang sebagai status sebagai anak-anak Tuhan, berarti kita juga memiliki hak kesulungan, yaitu hak untuk menjadi ahli waris kerajaan surga. Dalam Roma 8 ayat 17 berbunyi bahwa akan turut memerintah bersama Kristus. Untuk mendapatkan hak kesulungan tersebut, Kristus telah membayar lunas dengan tubuhnya sebagai korban. Darahnya yang tercurah di kayu salib adalah harganya. Olehnya setiap kita yang percaya diangkat sebagai anak-anak Tuhan, hingga kita memiliki hak kesulungan itu. Saudara, pengorbanan Kristus di kayu salib mengubah kutuk menjadi berkat. Banyak kehidupan kita memiliki respon yang sama seperti Esau, meremehkan dan menganggap sepele korban Kristus, meremehkan hak kesulungannya, yaitu anugerah keselamatan kekal yang Tuhan sediakan
berpaling dari Tuhan dan menukarkan keselamatan dengan materi, kedudukan, popularitas, kenyamanan, dan kenikmatan dunia. Saudara, menukar keselamatan dengan kenikmatan dunia hanya akan menimbulkan penyesalan yang tiada berujung. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami rindu seperti kehidupan Yakub yang sangat menghargai dan menghormati hak kesulungan, karena ia tahu ada berkat luar biasa terkandung dalam hak kesulungan. Ia berusaha sedemikian rupa mendapatkannya. Akhirnya dari keturunan Yakublah lahirlah 12 suku Israel. Amin. Saudara, pagi hari ini terimalah berkat dan anugerah dari para Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan dalam persekutuan kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna.